Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang ikatan kimia. Nah, kita akan fokus pada bahasan jenis-jenis ikatan kimia. Nah, di sini saya akan membahas jenis ikatan kimia yang terakhir, yaitu tentang ikatan kovalen. Nah, sebelumnya untuk jenis ikatan kimia lainnya, silakan adik-adik bisa akses terlebih dahulu di video yang ada di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius ya. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang ikatan kovalen gitu ya. Jadi kita bahas tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini kalau kita definisikan bagaimana? Nah, ikatan kovalen ini biasanya mempunyai dua definisi gitu ya, yang sering digunakan atau yang sering muncul di soal-soal. Yang pertama, apabila kita lihat dari penyusunnya atau unsur penyusunnya, bahwa ikatan kovalen ini dia merupakan interaksi antara unsur non-logam dan non-logam. Nah, apabila sebelumnya kita telah membahas tentang logam dan logam itu ikatan logam, kemudian logam dengan non-logam itu ikatan ionik. Nah, di sini kita bahas tentang interaksi antara unsur non-logam dengan non-logam atau kita sebut sebagai ikatan kovalen. Nah, seperti itu. Definisi yang kedua itu adalah interaksi yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ini ya. Jadi dia itu terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron ikatan. Nah, untuk memperoleh kestabilannya itu yaitu dengan cara memakai bersama pasangan elektron atau sering kita sebut sebagai sharing elektron gitu, electron pairs ya. Nah, inilah definisi yang sering muncul di soal-soal atau yang sering ada pelajari di sekolah dimanapun gitu ya. Nah, definisi yang lebih tepat sebenarnya definisi yang paling bawah, yaitu ketika adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen ini? Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan ikatan kovalen. Nah, di bagian mekanisme pembentukan ikatan kovalen, adik-adik harus benar-benar paham, harus benar-benar bisa menggambarkan struktur Lewis, karena kita akan menggambarkan mekanisme pembentukan ikatan kovalen ini menggunakan struktur Lewis. Kenapa struktur Lewis? Nah, dari sini kita tahu bahwa elektron yang terlibat dalam suatu ikatan itu adalah elektron pada kulit terluar gitu ya. Jadi dengan menggunakan struktur Lewis ini kita bisa mengetahui peran elektron pada kulit terluar ketika dalam membentuk suatu ikatan kayak gitu. Nah, misal saya punya unsur, misal unsur hidrogen bereaksi atau bergabung ya, bergabung dengan oksigen. Nah, misal pertanyaan pertama ditanya struktur dulu. Pertanyaan pertama diminta
diminta terkait rumus kimianya. Rumus kimia yang terbentuk. Kemudian pertanyaan kedua, gambarkan struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya. Nah, ini pertanyaan yang akan kita kerjakan gitu ya. Pertama, untuk menentukan rumus kimia yang terbentuk. Jadi sebelum kita mau menggambarkan struktur, biasanya kita harus tahu dulu nih ketika H sama O gabung tuh jadi senyawanya apa? Apakah jadi H2O atau jadi HO atau OH atau HO2 gitu ya. Jadi banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Nah, makanya kita harus menentukan dulu rumus kimia yang stabil terbentuk tuh apa untuk hidrogen ketika bergabung dengan oksigen. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama terkait rumus kimia, ini sebenarnya stepnya hampir mirip dengan penentuan rumus kimia di senyawa ionik gitu ya. Jadi kita gunakan prinsip awal, yaitu prinsip kestabilan oktet maupun kestabilan duplet gitu ya. Nah, jadi pertama kita membuat dulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Di sini ada 1 hidrogen sehingga konfigurasinya 1, kemudian ada 8 oksigen sehingga konfigurasinya 2, 6 gitu ya. Nah, untuk hidrogen karena elektron pada kulit luarnya udah jelas hanya ada 1. Nah, berarti dia bisa mengikuti kaidah kestabilan duplet gitu ya. Jadi supaya dia elektron valensinya sama dengan 2, berarti dia harus bagaimana? Harus terima 1 elektron gitu kan ya. Kemudian untuk oksigen ini karena elektron valensinya 6, sehingga untuk mencapai kestabilan oktet atau 8, dia bisa terima 2 elektron. Nah, oleh karena itu dapat kita tuliskan bahwa H itu cenderung bermuatan minus di sini ya. Kemudian O itu 2 min. Makanya ketika gabung kita silang menjadi H2O. Jadi ketika H sama O bergabung itu dia lebih stabil membentuk H2O seperti ini. Nah, dari sini juga kita tahu bahwa jenis ikatannya ikatan kovalen ketika dibuat langkah seperti ini ternyata dua-duanya terima gitu ya. Jadi tidak ada yang melepas. Jadi kalau di sini ketika kita membuat step penentuan rumus kimia ternyata dia terima dan terima. Nah, ini menunjukkan bahwa terima ini dia merupakan golongan non logam dan non logam. Nah, dari definisinya ketika interaksi antara unsur non logam dengan non logam, maka ikatannya bisa kita sebut sebagai ikatan kovalen. Ya, jadi kalau lepas terima sebelumnya kita simpulkan bahwa dia itu ikatan ionik, tapi kalau misalkan dia terima-terima berarti dia merupakan ikatan kovalen seperti itu. Ya, mudah ya. Jadi kita tahu nih bahwa gambar struktur yang harus kita lakukan di poin B itu adalah struktur H2O. Jadi untuk menjawab step yang B, langkah yang B untuk struktur H2O ini juga sama, kita gunakan elektron valensi gitu ya untuk menggambarkan elektron yang terlibatnya ada apa saja. Nah sekarang kita masukkan 1H itu 1, 8O itu 2, 6. Nah, dari senyawa ini atau senyawa H2O kita bisa menentukan mana yang merupakan atom pusat. Atom pusat itu atom yang berada di tengah ya. Jadi kita tentukan dulu. Tentukan atom pusat. Nah, atom pusat itu yang berada di tengah. Jadi ini atom yang berada di tengah. Kemudian biasanya atom pusat itu
yang jumlah atomnya sedikit. Jadi yang sedikit biasanya yang menjadi atom pusat. Nah, makanya dari sini kita tahu bahwa dalam H2O ini atom pusatnya itu adalah O, karena O di situ jumlahnya hanya 1. Dan biasanya untuk hidrogen itu tidak mungkin untuk menjadi atom pusat, karena kan hidrogen cuma punya 1 tangan dan elektron valensinya hanya 1 kayak gitu. Udah, kita gambarkan berarti ada O, kemudian ada H sebanyak 2 di sekitar O. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya biasanya untuk mempermudah pengerjaan, biasanya saya itu menghitung kestabilannya itu dari luar. Jadi saya tuliskan di sini untuk menghitung atau menyesuaikan kestabilan dari ujung, maksudnya dari ujung tuh bukan dari atom pusat tapi dari luar ini. Ya, contoh, misal di sini ada O, ada H, ada H gitu kan. H itu punya elektronnya berapa? Atau gini, ya H itu 1 kan. Nah, berarti untuk stabil dia memerlukan 1 elektron. Nah, 1 elektron itu dari siapa? Dari oksigen. Jadi kita ambil dari sini, dari oksigen 1. Ya, H ini juga sama. Supaya dia stabil perlu 1 elektron. Satunya dari siapa? Dari oksigen. Berarti ambil 1. Ya. Sekarang untuk oksigen itu perlu 2. Terima 2 elektron dari mana? Dari H1, dari H ini juga 1. Berarti kita gambarkan di sini. 1, 1. Ya. Baru untuk oksigennya kita lengkapi, karena oksigen itu elektron valensinya 6. Berarti kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya bedakan. Jadi kadang ada yang menuliskan si dot ini sebagai X, itu nggak masalah sih sebenarnya. Cuman lebih baik pakai dot aja sih. Cuman kalau misalkan kalian nemu X juga itu biasanya tidak dipermasalahkan, ya. Kalau kalian punya pensil warna lebih baik lagi, jadi untuk membedakannya itu dengan warna saja seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat kayak gini, oh berarti H ini memenuhi bahwa dia duplet, H ini juga duplet. Sedangkan untuk oksigennya kalau kita hitung ini oktet, ya. Jadi ini sesuai dengan kaidah kestabilan. Dan di sini juga kita bisa mengetahui ada yang disebut dengan pasangan elektron bebas, ada yang disebut dengan pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron bebas ini biasanya disingkat PEB. Kemudian ada yang disebut pasangan elektron ikatan. Ini biasa kita singkat sebagai PEI. Ya. Nah, yang mana yang disebut PEB? PEI. Jadi untuk elektron pada oksigen di sini yang tidak berikatan kita sebut sebagai PEB. Sedangkan yang berikatan ini kita sebut sebagai PEI. Jadi kalau pasangan elektron ikatan itu ya yang sharing antara H sama O gitu ya. Kalau pasangan elektron bebas itu yang bebas, dia tidak berikatan. Nah, struktur ini bisa kita gambarkan dalam bentuk ikatan. Jadi satu ikatan atau satu strip itu mewakili satu pasang elektron. Maka gambarnya kurang lebih seperti ini. O strip H strip H. Saat ini PEB-nya. Nah, gitu. Yang ini PEB, yang ini pasangan elektron ikatan, gitu. Ya, cukup mudah ya untuk menggambarkan bagaimana mekanisme pembentukan ikatan kovalen. Nah, supaya adik-adik lebih lancar dalam menggambarkannya, kita akan mencoba menggambarkan struktur beberapa senyawa terkait ikatan kovalen
tersebut gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mencoba melatih cara menggambar strukturalis, alangkah baiknya saya akan bahas dulu tentang jenis-jenis ikatan kovalen. Jadi ternyata ikatan kovalen itu ada jenis-jenisnya. Jadi di sini saya beri judul tentang jenis ikatan kovalen. Nah, untuk jenis-jenis ikatan kovalen ini dia sebenarnya dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ikatan kovalen tunggal. Kemudian yang kedua itu ada ikatan kovalen rangkap. Kemudian yang terakhir itu ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, gitu ya. Kovalen tunggal, rangkap, dan koordinasi. Nah, ikatan kovalen tunggal ini artinya dia hanya membentuk satu ikatan. Makanya kita sebut sebagai ikatan kovalen tunggal atau tunggal gitu ya. Jadi nanti biasanya hanya gini saja gitu. Nah, kalau misalkan ikatan kovalen rangkap ini ada 2 jenis. Ada untuk rangkap 2, ada rangkap 3. Jadi kalau rangkap 2 artinya dia ada 2 ikatan. Jadi kalau misalnya nanti kita gambarkan bakal ada 2 strip gitu ya. Yang ini 3 ikatan. Nah, jadi untuk yang 2 ikatan tuh biasanya nanti bakal ada kayak gini. Sedangkan 3 ikatan itu, nah 3 strip atau 3 garis gitu ya. Kemudian untuk ikatan kovalen koordinasi apa definisinya? Nah, ini dia menyebutkan bahwa pasangan elektron ikatan berasal dari salah satu atom saja. Jadi kalau biasanya ikatan kovalen itu kan berarti yang satu nyumbang, satunya lagi nyumbang lagi gitu. Kayak tadi contohnya untuk H menyumbang 1, kemudian oksigen juga menyumbang 1. Kalau di sini kovalen koordinasi ternyata yang nyumbang itu hanya satu atom saja, sedangkan yang lainnya dia pakai bareng-bareng aja gitu ya. Nah, contohnya kita akan bahas satu persatu untuk ikatan kovalen tunggal terlebih dahulu ya. Jadi untuk ikatan kovalen tunggal, nah saya di sini akan mengambil contoh CCl4 ya. CCl4 aja. Ambil contoh CCl4. Nah, CCl4 ini kalau misalkan diketahui di soal, dia memiliki nomor atom 6C, kemudian 17Cl. Jadi kalau kita gambarkan konfigurasinya itu C24 untuk Cl287. Nah, jadi di sini sudah ada elektron valensinya. Nah, apabila senyawanya CCl4, berarti atom pusatnya siapa? Lihat saja yang jumlah atomnya paling sedikit. Ternyata Cl itu 4, sedangkan C ada 1. Berarti C yang menjadi atom pusat. Kita gambarkan C1, kemudian ada Cl di sekitarnya. Nah, begitu. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya biasanya agak memudahkan kita sesuaikan kestabilannya dari luar terlebih dahulu. Jadi dari Cl dulu. Cl itu 7, berarti supaya stabil dia perlu berapa elektron? Perlu 1 elektron. Nah, 1 elektron itu dari siapa? Dari C, berarti ya. Ambil 1, ini juga perlu 1. Ambil 1. Kemudian untuk C atas juga 1, ini ambil 1. Nah, untuk karbon itu ternyata memerlukan 4 elektron dari mana? Masing-masing kita ambil 1 dari Cl, berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, baru kita lengkapi. Nah, ini elektron di sekitar Cl-nya.
Terus karena kan dia 7 ya. Nah, sip. Nah, berarti dia oktet gak? Nah, kalau kita lihat CL ini, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata dia oktet. Ini juga oktet. Ini oktet. Kemudian yang ini oktet. Untuk C-nya berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga kita sebut oktet gitu ya. Nah, untuk kasus PEB sama PEI biasanya yang dilihat dari suatu senyawa itu yang dilihat atom pusat. Jadi untuk kasus ini kita lihat C-nya. C-nya punya PEB tidak? Tidak, ternyata semuanya berikatan atau dia mempunyai 4 PEI karena ada 4 ikatan. Nah, untuk gambaran ini bisa kita ubah ke dalam bentuk garis. Bagaimana gambarannya? Saya tuliskan di sini. Bahwa ada C, kemudian ke atas CL1 ini CL, CL, ke bawah CL. Boleh ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Itu ada ikatan kovalen rangkap 2 dulu. Ikatan kovalen rangkap 2. Nah, saya akan mengambil contoh di sini senyawanya CO2. CO2. Nah, untuk karbon seperti biasa kita buatkan dulu konfigurasinya. 2, 4, 2, 6. Nah, CO2 berarti atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah karbon karena jumlah atomnya hanya 1. Jadi kita gambarkan C, kemudian ada O sebanyak 2 di sekitarnya. Nah, kita mulai dari luar, dari O dulu. O itu 6, supaya stabil dia perlu berapa elektron? Dia perlu 2 elektron. 2-nya ambil dari mana? Dari karbon. 1, 2. Ini juga ambil 2. Tuh, 2. Nah, sekarang C ini udah 4-4-nya digambarkan ya. Sekarang C perlu berapa supaya stabil? Perlu 4. 4 itu bisa ngambil 2 dari sini, 2 dari oksigen yang satunya. Jadi kita tulis 1, 2, tuh 2, atas bawah. Nah, gitu. Dan biasanya elektron itu digambarkannya berpasangan ya, dua-dua gitu ya. Jadi jarang untuk elektron sendirian gitu ketika membentuk ikatan. Nah, sekarang kita perhatikan oktet tidak. Nah, ternyata tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk oksigen berarti dia oktet. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini juga oktet. Karbonnya bagaimana? Karbonnya berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata dia juga oktet begitu. Ya. Nah, di sini kenapa disebut ikatan kovalen rangkap 2? Karena ada masing-masing atom itu, kalau tadi kan sharingnya ini 1 dari klorin, 1 dari karbon. Kalau ini 2 dari oksigen, 2 dari atom karbon. Jadi kalau kita gambarkan itu dia menjadi O, C, O gitu. Ya. Mudah ya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Itu ikatan kovalen rangkap 3. Untuk ikatan kovalen rangkap 3 ini saya mengambil contoh senyawa HCN. HCN. Atau jangan nih. Saya mengambil contohnya nitrogen, gas nitrogen. Gas nitrogen itu N2. Nah, seperti biasa kita buatkan terlebih dahulu konfigurasinya. Itu ada 7N 25 ya. Nah, sekarang kita tahu elektron valensinya 5. Nah, berarti kita gambarkan kalau ini hanya 2 ya, jadi tinggal langsung aja ada N dan ada N. Nah, mau mulai dari kiri karena itu bebas. Misal saya mau dari N ini dulu. N ini perlu 3 ya, 3 elektron. Dari mana? Ambil dari sini 3. Nah, N yang sisa 2-nya di sini aja ya. N yang ini juga sama perlu 3 elektron. Saya ngambil dari sini 3. Sisanya 2. Nah, jadi kalau kita gambar ini
oktet. Ya, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pun sama, dia memenuhi kaidah oktet karena dia ada 8. Nah, ini kita gambarkan menjadi N strip 3N. Kenapa demikian? Karena masing-masing nitrogen ini menyumbangkan 3 elektron, sehingga tadi yang telah saya sebutkan juga bahwa satu strip itu mewakili 2 elektron atau 1 pasang elektron. Karena ini ada 6 pasang berarti ada 6 elektron atau 3 pasang berarti ada 3 strip. Artinya dia membentuk rangkap 3 seperti itu. Nah, yang terakhir kita gambar untuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk ikatan kovalen koordinasi ini saya akan mengambil contohnya adalah H2SO4. H2SO4 ya. Nah, di sini ada H, S dan O. H itu atomnya 1. Jadi konfigurasinya hanya 1. S itu 16S 286. O itu 8O 26. Nah, ini sudah ada masing-masing konfigurasi elektronnya. Nah, sekarang untuk menentukan atom pusat seperti biasa, atom pusat itu dia yang jumlahnya lebih sedikit, ada sulfur, ada S. Nah, saya juga telah menyebutkan bahwa hidrogen itu tidak mungkin berada di tengah. Kenapa tidak mungkin? Karena hidrogen itu dia hanya punya setengah, biasanya dia di ujung untuk hidrogen itu. Makanya untuk menggambarkannya supaya lebih mudah, di sini ada O, baru di ujung. O itu bebas, mau di sini, mau di bawah, mau ini sama atas, ada H nantinya. Nah, begitu. Ya. Nah, sekarang kita seperti biasa menyesuaikan kestabilan dari luar dulu. Jadi hidrogen itu perlu berapa elektron supaya duplet? Perlu 1 elektron. Berarti kita gambar di sini ambil dari siapa? Dari tetangga, dari oksigen. Ya. Ini juga sama, ngambil dari oksigen. Sudah, sekarang oksigennya. Oksigen itu memerlukan berapa elektron? Ternyata oksigen itu 6. Berarti supaya oktet dia memerlukan 2 elektron. Untuk oksigen ini 2 elektronnya dari mana? Dari hidrogen 1, dari sulfur juga bisa ngambil 1. Jadi kalau kita gambarkan dari sini 1, kemudian dari sulfur dia ngambil 1 gitu. Ya, ini juga sama untuk oksigen ini, dia ngambil dari hidrogennya 1, kemudian dari sulfur dia akan mengambil 1. Ya. Untuk oksigen yang bawah perlu berapa? Perlu 2 juga. 2-nya dari mana? Karena ini ada sulfur saja tetangganya, berarti ngambil dari sini semuanya, ngambil 2. Nah, gitu. Oksigen yang bawah juga sama, ngambil dari sulfur sebabnya 2. Nah, dan ya. Nah, sekarang untuk sulfur ini yang sulfur kan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah semuanya terpasang. 6. Berarti supaya oktet dia memerlukan 2. Nah, ternyata 2-nya dari mana? Karena ini ada 4 tetangga dan dia hanya perlu 2, dia akan mengambil, kan ini nggak mungkin nih 1 elektron harus berpasangan. Ngambil dari oksigen ini 1, ngambil dari oksigen ini 1. Jadi dari oksigen atas sama bawah itu dia tidak mengambil karena dia nggak butuh gitu ya. Maksudnya nggak butuh, kan dia udah ngambil 2-nya itu dari oksigen yang tetangga ini. Nah, oleh karena itu untuk menggambar elektron oksigen yang atas sama yang bawah nggak boleh di sini karena dia nggak berikatan, jadi harus di bawah sebanyak 6. Begitupun yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lengkapi elektron yang lainnya. H sudah. Oh, ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya, baru kita tentukan oktet tidak. Nah, untuk hidrogen 1, 2 dia duplet. Ini juga sama 1, 2 dia duplet. Untuk oksigen yang ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia oktet. Yang ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga oktet.
ya. Kemudian untuk yang bawah oktet enggak? 1 2 3 4 5 6 sama sini 7 8. Nah, ini juga sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus yang terakhir adalah sulfurnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi gini. Nah, pusing ya. Tapi jelas ya. Nah, yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi adalah yang mana? Jadi, kalau kita lihat untuk hidrogen dengan oksigen ini ada hitam, ada biru ya. Jadi masing-masing menyumbangkan. Ini juga sama, ada hitam biru menyumbangkan. Sedangkan untuk oksigen yang bawah sama yang atas ternyata hitam saja. Ya, artinya pasangan elektron itu hanya berasal dari si sulfur, alias si oksigennya mah nggak ngasih gitu. Karena tadi si sulfur udah nggak perlu karena dia udah oktet gitu kan. Yang atas juga sama. Nah, makanya itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi ini kita sebut sebagai ikatan kovalen koordinasi, ya, karena pasangan elektron hanya berasal dari sulfur saja, sedangkan O tidak memberi. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam bentuk ikatannya, ini menjadi H strip O strip S strip O strip H. Nah, untuk ke atas ke bawah, ikatannya itu digambarkan dari arah elektron asalnya. Asalnya kan dari S menuju O, S menuju O. Jadi untuk ikatan kovalen koordinasi biasanya gambar ikatannya itu dengan tanda panah gitu. Panahnya itu berasal dari elektron penyumbang menuju yang atom yang disumbangkan elektron, yang makanya dari S ke O gitu. Ya, jadi inilah yang membedakan untuk masing-masing jenis ikatan kovalen, mulai dari kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, kemudian yang terakhir kovalen koordinasi. Nah, nanti paling untuk melatih bagian ini adik-adik harus sering berlatih terkait bagaimana menggambarkan struktur Lewis gitu ya untuk senyawa-senyawa yang mempunyai ikatan kovalen gitu. Nah, jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian tentang bahasan ikatan kovalen. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik belajar di rumah gitu ya. Dan jangan lupa like video ini. Dan ketika adik-adik masih merasa bingung, masih ada yang mau ditanyakan, silakan komen juga di video ini gitu ya. Nah, terus pantengin YouTube Belajar Alat Klinik Genius dengan cara subscribe YouTube channel tersebut dan nyalakan juga nih tombol notifikasinya dengan klik tombol lonceng gitu ya. Nah, saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.